Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha pada hari ini? Semangat pagi, go go go. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran matematika, pembahasan tentang pecahan. Tentunya bersama Ustazah Kiki. Baik soleh-soleha, hari ini kita akan belajar matematika, di mana Ustazah akan bawa kalian berjalan-jalan di bawah laut. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, yuk kita belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucap basmalah agar apa yang akan kita pelajari dapat menambah keberkahan dan ilmu pengetahuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap soleh-soleha? Go go go, kita berpetualang di bawah laut. Baik soleh-solehah, pecahan di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20 yang bunyinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Nah, itulah materi pecahan yang akan kita pelajari ya soleh-solehah. Nah, kita masuk materi pembahasan bagian 1. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada pecahan senilai, yang kedua membandingkan pecahan. Nah, yuk mengingat kembali arti pecahan. Memahami pecahan dalam bentuk gambar. Coba perhatikan contoh gambar berikut. Sebuah kertas berbentuk persegi. Kertas itu dibagi menjadi 4 dengan bentuk seperti pada gambar di samping. Nah, daerah yang diarsir mewakili 1 dari 4 bagian. Jadi dapat ditulis 1/4. Kemudian daerah yang diarsir mewakili 2 dari 4 bagian. Jadi dapat ditulis 2/4. Misalkan ditentukan pecahan A per B. A dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut. Seperti itu ya soleh-soleha. Selanjutnya yang kedua, membandingkan pecahan. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung. Nah, jika penyebut kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Kemudian, jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Kemudian, bandingkan langsung nilai pembilangnya. Membandingkan pecahan menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Kita beralih ke contoh ya soleh-solehah. Yang pertama, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Penyelesaiannya, kedua penyebut sama, yaitu sama-sama 6. Maka pembilangnya yang dibandingkan yaitu 3 dan 5. Di mana 3 lebih kecil daripada 5. Jadi 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Selanjutnya, ada yang kedua, bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Penyelesaiannya dengan perkalian silang ya, karena penyebutnya berbeda. 3/4 dan 2/3 kita kalikan silang. 3 dikali 3, 4 dikali 2. Nah, untuk 3 dikali 3 kita letakkan di sebelah kiri, kemudian 4
dikali 2 kita letakkan di sebelah kanan, dimana 3 dikali 3 menghasilkan 9 dan 4 kali 2 menghasilkan 8. Jadi seperti apa soleh-soleha? Ya, kita bandingkan 9 itu lebih besar daripada 8. Jadi 3/4 lebih besar daripada 2/3. Nah, masih dengan membandingkan pecahan. Coba kalian buka halaman 10 pada buku paketnya ya. Kita ke contoh lagi. Bandingkan pecahan 5/6 dan 9/12. Penyelesaiannya sama ya, seperti sebelumnya, kita kalikan silang. 5 dikali 12 dan 6 dikali 9. Kenapa dikalikan silang? Karena penyebutnya tidak sama. 5 dikali 12 kita letakkan di sebelah kiri, dan 6 dikali 9 kita letakkan di sebelah kanan. 5 dikali 12 menghasilkan 60, dan 6 dikali 9 menghasilkan 54. Jadi seperti apa perbandingannya? Ya, benar. 60 lebih besar daripada 54. Jadi 5/6 lebih besar dari 9/12. Mohon maaf ya soleh-soleha, maksud Ustazah itu 5 bukan 3 ya. Ustazah salah tulis. Oke, kita lanjut membandingkan pecahan menggunakan gambar. Di situ kita lihat ada gambar bintang yang dibagi menjadi 5 bagian. Berapakah nilai pecahannya? Ada yang tahu? Berapa ya kira-kira? Ya, 2 yang diarsir per 5 bagian. Kemudian bintang selanjutnya ada 4 yang diarsir. Nilainya adalah 4/5. Jadi 4/5 itu lebih besar daripada 2/5. Bagaimana soleh-soleha? Mudah bukan? Next, kita selanjutnya pecahan senilai. 2 pecahan senilai nilainya sama sehingga dapat dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, kemudian 2 pecahan tidak senilai pasti nilainya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil sehingga dihubungkan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. Sekarang perhatikan juga daerah arsiran berikut. Ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 2. Satu bagiannya diarsir, jadi pecahannya adalah 1/2 bagian. Kemudian satu lingkaran dibagi menjadi 4 dan 2 diarsir, jadi 2/4. Begitu pula selanjutnya. Jadi dari gambar di atas tampak bahwa 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6. Kemudian ada cara lain untuk mengetahui pecahan senilai, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan di bawah ini ya soleh-soleha, dan urutan-urutannya, jadi tidak sembarangan urutannya. Nah, garis lurus ke bawah itu menandakan dia senilai soleh-soleha. Jika dia satu garis lurus ke bawah, jika dia tidak dalam satu garis lurus berarti dia tidak senilai ya. Kalian dapat melihat bahwa 1/2, 2/4 dan 3/6 berada dalam satu garis nilai yang sama. Artinya 1/2, 2/4 dan 3/6 itu senilai ya. Nah, dapat dibuka di bukunya pada buku paket halaman 34. Kemudian mengetahui pecahan senilai dengan menggunakan tabel perkalian. Nah, berikut adalah tabel perkalian untuk mencari pecahan senilai, di mana baris pada kiri menentukan pembilang dan baris pada kanan menentukan penyebut ya. Nah, kita ambil contoh 1/3. Jadi fokus pada tabel
1 dan 3. Nah, bisa dilihat ya soleh-soleha. Kemudian senilai dengan 2/6. Kemudian senilai lagi dengan 3/9. Kemudian senilai dengan 4/12 dan seterusnya. Jadi dapat kita tuliskan 1/3 senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/9 dan senilai dengan 4/12. Kemudian kita ambil contoh lagi 5/6. Kita fokus pada tabel 5 dan 6. Nah, 5/6 senilai dengan 10/12, senilai dengan 15/18, dan senilai dengan 20/24 dan seterusnya. Jadi dapat kita tulis 5/6 senilai dengan 10/12 senilai dengan 15/18 senilai dengan 20/24. Mudah bukan soleh-soleha cara melihat tabelnya? Nah, kita langsung ke contoh ya. Bukalah buku paket pada halaman 19. Salin dan tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Ada 3/7. Nah, kita cari 2 pecahan senilainya. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Coba kalian perhatikan tabel perkalian yang ada di halaman 18. Jika belum terisi, maka isi dahulu ya tabelnya agar mudah. Nah, ini dia langsung kita lihat tabelnya yang Ustazah sudah siapkan. 3/7, berarti kita fokus pada tabel 3/7. Di sana ada 6/14, kemudian ada 9/21, kemudian senilai dengan 12/28. Jadi pecahan senilai dari pecahan 3/7 itu ada 6/14, kemudian senilai lagi dengan 9/21 dan selanjutnya. Paham soleh-soleha? Nah, baik, kita lanjutkan materinya di link berikutnya ya. Nah, Ustazah bagi menjadi 2 agar tidak terlalu panjang. Sampai bertemu di link selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.